waktu kita cukup mudah untuk publikasi manakala kita menggunakan data sekuen. Ya. Jadi bahkan mungkin di tahun 90-an ini orang mempublikasikan misalnya satu gen gitu ya. Misalnya ada enzim eh, hidrolase misalnya. Satu gen di sequencing kemudian di aktivitasnya itu sudah bisa dipublikasikan di jurnal yang cukup bergengsi gitu ya. Karena waktu itu memang eh, apa namanya antara 81 sampai tahun eh, 2005 ini adalah zaman keemasan dari Sanger gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin keluarga Sanger ini cukup banyak mendapatkan royalti dari metode yang dikembangkan oleh Sanger. Nah, bisa juga sampai tahun 2001 ini orang juga mengenal apa yang disebut sebagai era genomik gitu ya. Cukup eh, banyak orang bicara genomik. Kemudian mulailah tahun 2005 itu ada apa yang disebut sebagai NGS ya, Next Generation Sequencing gitu ya. Jadi pertama kali apa namanya di dalam NGS ini memang eh, platformnya ataupun metode yang digunakan itu berbeda dengan yang digunakan Sanger gitu ya. Ada banyak perusahaan yang mengembangkan NGS gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat mulai eh, orang mudah melakukan sequencing gitu ya. Orang mulai banyak mengirimkan data ke database terkait dengan sequencing dengan data yang diperoleh dengan NGS sejak tahun 2005. Meskipun sebenarnya data yang diperoleh dengan apa namanya NGS ini juga kalau kita lihat kualitasnya itu tidak tidak sebaik eh, dari metode Sanger waktu itu karena memang NGS ini cenderung pendek-pendek gitu ya. Cuma dari segi biaya dia sangat sangat murah. Kemudian dari segi waktu juga sangat cepat. Sehingga cukup berkembang 5 tahun 6 tahun gitu ya NGS. Kemudian untuk mengoreksi apa namanya data sekuen yang kurang kurang akurat itu dikembangkanlah apa yang disebut sebagai sequencing generasi ketiga, yaitu salah satunya adalah Pacific Bio ya. Ini masing-masing perusahaan sebenarnya di NGS juga sama gitu ya. Kemudian orang banyak me- merevisi data-data NGS dengan generasi ketiga ini dan sampai hari ini generasi ketiga cukup berkembang ya. Kemudian 2014 itu muncul nanospace sequencing, nanopur gitu ya. Bahkan nanopur ini sekarang menjadi semua lab bisa mengerjakan gitu ya. Jadi peralatan yang sangat mahal di dalam sequencing ini sekarang bukan menjadi masalah lagi karena dengan nanospace sequencing ya, atau nanopur itu semua laboratorium ya itu bisa mengerjakan sequencing bahkan bisa dibawa ke lapangan dan seterusnya. Sehingga
sejak 2000-an ya, tahun 2005 ini terutama ini data di bank data atau database itu luar biasa pertambahannya gitu ya. Nah, konsekuensi dari data yang eh, melimpah ini adalah bioinformatika ini juga berkembang sangat pesat ya. Di, sejak adanya NGS ini sangat berkembang sangat pesat. Meskipun eh, apa namanya eh, dulu sudah sejak tahun 77 itu sudah ada gitu ya. Sehingga orang-orang mulai mencoba mendefinisikan ulang dari bioinformatika gitu ya. Mungkin di tahun 2000-an gitu orang mulai membatasi bahwa bioinformatika itu adalah data yang digunakan adalah data-data molekuler gitu ya. Ada DNA, RNA, protein gitu ya. Namun mungkin belakangan dia setelah eh, generasi ketiga ini menjadi lebih luas lagi dan mungkin 5 tahun terakhir perkembangan artificial intelligence ini eh, berkembang, machine learning, deep learning dan sebagainya, sehingga definisi dari bioinformatika ini menjadi luas lagi karena eh, sebenarnya mesin learning itu sudah digunakan di dalam bioinformatika itu sejak awal gitu ya. Ketika orang seperti di dalam definisi tadi menggunakan algoritma matematika itu sebenarnya di situ sudah memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Sehingga kalau hari ini kita eh, antara bioinformatika dengan eh, AI itu ya eh, saling 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 mengisi sebenarnya. Meskipun di pertengahan tahun 2010 itu banyak banyak pendapat. Tapi kalau kita lihat ya eh, karena tadi bioinformatika itu adalah metode atau sudah barang tentu di situ adalah software ya yang dikembangkan untuk membantu kita melakukan analisis data, terutama data-data biologi ya. Sehingga di situ algoritma-algoritma yang dikembangkan sudah barang tentu di situ menggunakan eh, atau bagian dari artificial intelligence. Sehingga ini eh, nggak ada definisi khusus mengenai apa namanya di informatika ini. Seperti kalau kita lihat tadi di apa namanya di analisis apa saja yang terlibat di dalam bioinformatika ini juga kalau di situ ada pattern recognition, ada clustering and classification itu juga bagian dari machine learning ya. Kemudian di situ ada computational intelligence itu juga bagian dari AI gitu ya. Sehingga mungkin eh, lebih cenderung kalau kita bicara mengenai bioinformatik itu adalah AI yang database-nya adalah data biologi gitu ya. Utamanya adalah data-data yang terkait dengan molekul gitu ya. Itu lebih lebih banyak ke sana karena nanti ketika kita bicara mengenai eh, struktur protein, kemudian prediksi struktur dan sebagainya itu sebenarnya juga datanya adalah data eh, DNA atau data protein. Kemudian juga ketika kita banyak melakukan apa namanya mengeksplor ya, mengetahui potensi dari satu sel gitu ya. Di situ ada data data mining, maka di situ mesin learning itu sangat sangat dibutuhkan. Bagaimana dia me,
lakukan prediksi-prediksi gitu ya. Tidak hanya tadi kalau dia tadi struktur prediksi, tapi juga fungsional prediction, bahkan juga eh, kalau kita lihat nanti antara bioinformatik dengan AI, dengan machine learning dan sebagainya itu menjadi satu satuan gitu ya. Karena memang eh, apa namanya algoritma yang dibutuhkan itu adalah eh, algoritma yang berbasis pada big data gitu ya. Kemudian kalau kita lihat perkembangan yang lain ya, kalau dulu hanya genomik, proteomik, kemudian ada apa namanya berkembang ke yang lain-lain. Sekarang network analisis, kemudian juga belakangan muncul eh, apa namanya mikro microbiome itu juga menjadi lebih luas lagi penggunaan bioinformatik dan eh, terkait dengan eh, artificial intelligence. Sehingga ini dari sejarahnya ini sudah barang tentu kalau kita lihat ini di sejak tahun 2000-an ini data BIS ya. Ini hampir tegak lurus gitu ya. Peningkatannya itu menjadi sangat luar biasa. Terjadi ledakan data gitu ya. Kemudian juga mungkin minggu depan kita bahas mengenai database gitu ya. Bagaimana eh, ledakan data ini bisa bisa difasilitasi sehingga semua orang bisa menggunakan gitu ya. Jadi eh, di situ juga mulai bioinformatika ini berkembang sangat sangat pesat sampai hari ini 20 tahun dengan perkembangan yang luar biasa. Dan kalau kita lihat terkait dengan dampaknya gitu ya. Jadi mungkin ada sebagian Anda mengambil omik sekarang ini eh, impact dari tadi perkembangan sequencing utamanya ya. Jadi omik ini lebih banyak ke sana kemudian juga perkembangan analitik ya, data-data analitik kemudian juga chemic analis kimia analit ya itu juga mendorong ya. Sehingga yang awalnya omik itu hanya digunakan di genomik gitu ya. Tapi kalau kita lihat kemudian orang mengembangkan metodologi ini untuk di dalam sentra dogma gitu ya, DNA, RNA, protein, metabolit sehingga ada genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik gitu ya. Namun kalau kita lihat hari ini yang namanya omik ini sudah sangat berkembang luar biasa gitu ya. Jadi lebih mungkin ini tahun slide tahun 2013 gitu ya. Tapi sekarang saya kira mungkin ratusan komik ya. Sebagai contoh misalnya ini tahun 2013 gitu ya. Ini dari sel saja kita bisa melihat bahwa komik ini banyak sekali gitu ya. Bahkan orang ada yang apa namanya yang bagian bekerja dengan manusia, ada yang menamakan humanomik dengan hewan, ada animalomik, ada tanaman plantumik, meskipun nggak begitu terkenal gitu ya. Karena yang sangat intensif itu adalah mikrobiomik ya. Ini karena orang melihat dampak dari mikrobiom ini luar biasa, terutama pada jasad eukariotik gitu ya. Dan orang yang dulunya belajar mengenai apa namanya anatomi ya itu mereka juga ada organomik, ada tisomik, selomik, kemudian
orang juga misalnya mempelajari mengenai sekresi, ada skretomik, kemudian bahkan eh, yang lebih khusus lagi misalnya ada orang yang mempelajari senyawa organik volatil yang dihasilkan oleh satu sel itu juga volatolomik itu juga ada gitu ya. Jadi yang namanya omik ini luar biasa dan kalau kita lihat bioinformatika ini menjadi sentral gitu ya. Bagaimana eh, kita bisa mengolah data. Jadi intinya bahwa bioinformatik itu secara secara sederhana itu adalah mengubah dari data biologi menjadi informasi biologi. Makanya di situ ada bioinformatics gitu ya. Jadi bagaimana data-data biologi ini bisa diterjemahkan menjadi informasi biologi. Nah, dengan informasi biologi ini nanti banyak hal yang bisa kita lakukan. Sehingga eh, dengan perkembangan ini bioinformatika juga menjadi sangat pesat. Sehingga kalau kadang-kadang di apa namanya bidang lain ya, entah itu teman-teman dari eh, MIPA misalnya, cara mengenai data science, big data, ini sebenarnya di biologi juga big data ini sudah berkembang cukup cukup baik gitu ya, cukup banyak dan memang datanya adalah data biologi. Jadi eh, di dalam sistem biologi itu apa namanya, bagaimana kita mempelajari satu sel gitu ya. Jadi kemudian bagaimana kita bisa dari data-data yang ada itu kita bisa mengembangkan teknologi, bisa mengembangkan cara menentukan gitu ya. Sehingga ini juga terus berlangsung dan eh, sangat atau tidak bisa lepas dari bioinformatika. Jadi kalau beberapa definisi gitu ya terkait dengan bioinformatik itu adalah eh, kita menggunakan komputasi seperti hanya di dalam apa namanya slide pertama tadi bahwa itu kita menggunakan metode yang menggunakan algoritma matematika untuk melihat satu data biologi menjadi informasi biologi. Kemudian memang kalau kita lihat lebih fokusnya itu di apa namanya data-data biologi molekular gitu ya. Karena eh, sebenarnya keterbatasan kajian supaya tidak kemana-mana sampai ke modeling sampai ke apa namanya eh, skema-skema yang lainnya. Kemudian oleh karenanya sebenarnya bioinformatika ini adalah multidisiplin gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengolah data, memanage data dan sebagainya. Kemudian termasuk pengembangan software-software untuk analisis data-data biologi tadi. Kemudian juga bagaimana kita mendesain data gitu ya. Namun di bioteknologi ini sebenarnya kita lebih lebih fokus di bagaimana kita menggunakan. Kita ini pengguna. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang eh, di ilmu komputer, mungkin bioinformatika ini agak agak berbeda dengan kita yang di bioteknologi gitu ya. Kalau yang di ilmu komputer, bioinformatik ini mereka bagaimana mengembangkan satu eh, tool atau satu software yang nantinya bisa me- menghasilkan informasi biologi yang akurat gitu ya. Kemudian yang lebih detail.
Tapi kalau di ahli bioteknologi adalah bagaimana memanfaatkannya. Sudah barang tentu kolaborasi keduanya ini yang banyak menghasilkan hal-hal baru gitu ya. Jadi ketika orang biotek atau ahli biologi molekuler itu berkolaborasi dengan orang ahli komputer, maka eh, akan banyak mendatangkan eh, cara-cara baru untuk memaknai data biologi ini untuk menghasilkan informasi biologi yang baru pula. Nah, ini yang apa namanya ada ada pembagian bidang gitu ya. Jadi kalau kita lebih banyak menggunakan di dalam kelas ini. Jadi eh, kita lihat di informatika ini eh, juga kalau kita lihat di gambar ini juga digambarkan sumber datanya adalah DNA. Dalam hal ini sebenarnya adalah lebih fokus di data-data biologi molekuler gitu ya. DNA, RNA, kemudian protein, kemudian eh, beberapa metabolit gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam DNA sendiri nanti terkait dengan apa namanya data hasil transkripsinya, hasil translasinya gitu ya. Jadi ada transkriptomik, ada proteomik, kemudian mungkin 10 tahun terakhir ini juga orang eh, banyak mempelajari mengenai epigenetik gitu ya. Itu juga banyak sekali eh, orang melakukan kajian apa namanya dari data-data molekuler ini. Ini juga sebenarnya eh, terkait dengan komputasi, kemudian terkait dengan bagaimana kita memanage data yang luar biasa besar gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengkaitkan dari database dengan data yang baru gitu ya. Sehingga di dalam bioinformatik ini juga orang apa namanya bisa melakukan klarifikasi, bisa melakukan autentifikasi, bisa melakukan konfirmasi dan sebagainya dengan data yang ada. Sehingga banyak tadi eh, apa namanya rekognisi pola ya, pattern recognition, kemudian clustering dan sebagainya itu menjadi eh, kunci di dalam bioinformatik ya. Karena kita akan em, melakukan analisis ya. Kemudian di situ kita bisa dapatkan informasi-informasi yang terkait. Bahkan sampai hari ini eh, banyak sekali peranan bioinformatik ini di dalam misalnya pengembangan obat, kemudian pemahaman mekanisme yang baru gitu ya. Terlebih dengan eh, adanya perubahan paradigma di dalam eh, ilmu-ilmu hayati gitu ya. Jadi kalau mungkin transformasi paradigma ini belum belum banyak, belum seluruhnya gitu ya dilakukan oleh para ahli biologi molekuler gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat di dalam textbook biologi molekuler itu masih banyak sekali yang eh, apa namanya sifatnya parsial gitu ya. Kemudian juga masih banyak juga yang eh, mempelajari metode yang mungkin eh, apa namanya tidak tidak holistik ya. Nah,
sebenarnya bioinformatika ini menjadi salah satu juga jembatan bagaimana kita bisa melihat sistem biologi ini secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau mungkin tahun 90 sampai 2000 itu banyak sekali orang mempelajari mengenai transkripsi suatu satu gen tertentu gitu ya. Bagaimana dia dipengaruhi, bagaimana dia diekspresikan dan sebagainya. Tapi berbeda dengan era sekarang gitu ya. Orang akan melihat eh, secara keseluruhan transkripsinya. Jadi apa namanya? Berubah dari transkriptomik mungkin berubah menjadi meta transkriptomik, kemudian juga dari genomik menuju ke metagenomik dan sebagainya sehingga eh, orang akan melihat lebih lebih luas lagi gitu ya karena eh, apa namanya kenyataan yang ada di lapangan atau kenyataan yang ada di eh, kenyataan yang terjadi di makhluk hidup itu tidak seperti hanya ketika kita membawa mereka ke laboratorium secara individu gitu ya. Bahkan kalau kita bicara mengenai eukariotik ini tampaknya kedepannya akan banyak revisi teori gitu ya. Karena memang di situ terjadi interaksi dengan kehidupan lain yang entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu eh, apa namanya makhluk hidup yang lain yang mungkin sebenarnya menjadi satu kesatuan. Kemudian ilmu-ilmu yang terlibat di dalam bioinformatik ya, dan ini adalah multidisiplin gitu ya. Jadi pemahaman kita terkait dengan computer science, terkait dengan chemistry, biochemistry, kemudian biologi, statistik, matematika, rekayasa dan sebagainya ini menjadi sangat eh, vital gitu ya. Jadi bahkan ketika kita menggunakan salah satu software bioinformatika dengan data biologinya adalah misalnya sekuen genom, kita bisa memprediksi senyawa-senyawa metabolit yang dihasilkan. Kita bisa memprediksi struktur kimia eh, dari yang dihasilkan atau bahkan nanti kita lihat juga biokimianya ya. Jadi jalur jalur sintesisnya, jalur degradasinya, kemudian eh, juga ada website yang khusus terkait dengan biokimia bagaimana pembentukan gitu ya. Sehingga ini juga sangat berpengaruh pada apa namanya pendekatan kita di dalam penelitian gitu ya. Jadi kalau dulu eh, ada pendekatan genetik, kemudian setelah perkembangan bioinformatik itu ada apa namanya reverse genetik gitu ya. Atau dulu orang misalnya mempelajari satu enzim itu mulai dari organisme penghasil enzim, kemudian dilihat aktivitasnya, diisolasi gennya, diekspresikan, dikarakterisasi itu dulu menjadi sangat populer, tapi sekarang eh, jarang sekali orang melakukan yang seperti itu. Orang akan melihat dari yang apa namanya, mungkin kalau ada satu organisme tertentu, eh, orang langsung melihat genomnya kayak apa, kemudian potensinya kayak apa, kemudian senyawa yang dihasilkan seperti apa, kemudian eh, bagaimana dia bisa dimanfaatkan dan sebagainya. Bahkan
sekarang ini juga muara dari banyak informasi ini adalah apa yang disebut sebagai biologi sintetik gitu ya. Synbio atau synthetic biology itu sebenarnya muara dari kajian-kajian yang ada kemudian untuk kepentingan manusia kita bisa me- menghasilkan sesuatu yang mungkin tadinya tidak ada di muka bumi ini. Bahkan kalau kita lihat eh, orang berhasil membuat organisme baru gitu ya dengan melakukan rekayasa dari mikroorganisme yang lain. Bahkan juga eh, dengan apa namanya kemampuan yang sangat berbeda dengan asal-usul dari organisme tadi. Jadi itu sintetik, biologi sintetik ini juga mestinya eh, mahasiswa biotek harusnya dapat ya mata kuliah biologi sintetik. Sehingga mungkin kalau kami sarankan gitu ya, mungkin bisa mengambil eh, sit-in di Fakultas Pertanian S1 itu ada mata kuliah pengantar biologi sintetik gitu ya. Sehingga mungkin akan menambah wawasan gitu ya. Kita sebenarnya ingin mengusulkan ke program S2 biotek ini untuk biologi sintetik tapi eh, belum sempat gitu ya. Karena itu menjadi muara dari bidang bidang atau dari mata kuliah yang kita pelajari kemudian bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Ini juga di dalam bioinformatik ini banyak keilmuan yang terlibat. Kemudian secara sederhana gitu ya, itu lingkup yang banyak dipelajarin, contoh-contoh aja gitu ya. Kita bisa eh, yang paling tua misalnya filogenetik analisis itu adalah juga bioinformatik, sekuen analisis, kita mencari apa namanya satu gen, ya. Kemudian kita melihat mutasi SNP atau SSR identification, kemudian mencari tadi senyawa kimia baru yang untuk obat atau untuk agrochemical, termasuk analisis data dari NGS atau dari data eh, apa namanya sequencing generasi ketiga digunakan untuk pengembangan obat ya. Kemudian melakukan analisis eh, fluid balance ya, energinya, kemudian juga dalam sistem biologi melihat evolusinya, struktur tiga dimensinya nanti untuk protein sekundaris struktur prediction dan protein 3D struktur ya. Ini nanti eh, akan diberikan oleh Pak Saifur ya. Kemudian eh, nanti dosennya ada tiga, saya, Pak Saiful, dan Pak Lutfan. Nanti Pak Lutfan lebih banyak ke eh, aplikasi di dalam drug discovery dan juga farmakogenomik serta analisis mutasi gitu ya. Lebih ke apa namanya beberapa contoh. Tapi secara global eh, ini adalah contoh-contoh yang banyak digunakan. Tapi kalau kita lihat dari apa yang kita sampaikan tadi bahwa bioinformatika ini adalah eh, kombinasi biologi, computer science dan eh, informasi, teknologi informasi untuk menginterpretasikan data biologi menjadi informasi biologi. Kemudian goal dari bioinformatika ini adalah memahami ya. Jadi informasi data biologi tadi mengandung informasi biologi apa saja ya. Kemudian di dalam kita bisa memahami sistem biologi dan juga kalau
dunia kedokteran, di dunia kesehatan juga termasuk untuk bagaimana mengelola penyakit gitu ya. Kemudian juga eh, apa namanya kaitannya dengan fungsi dari gen, kemudian protein, kemudian jalur jalur metabolit, kemudian pola ekspresi. Kemudian kalau kita lihat dengan berkembangnya data memang apa namanya membuat para ilmuwan itu untuk menganalisis jumlah data besar gitu ya, yang mungkin membutuhkan juga apa namanya data sains yang cukup besar ya, sehingga ini apa namanya kedepannya aplikasinya juga sangat sangat luas. Jadi karena kita ini makhluk hidup ya, kemudian terkait dengan kehidupan kita, entah itu kesehatan, entah itu kebutuhan energi baru, kebutuhan pangan baru, itu akan melibatkan bioinformatik ini. Kemudian kalau kita rinci mulai dari genome analisis, pengembangan obat, nah sistem biologi ini yang juga menjadi menarik karena kita bisa memahami proses-proses di dalam satu sistem biologi. Kemudian bagaimana kalau satu berubah, apa terjadi perubahan, kemudian lebih luas lagi ke ekosistem, biologi ekosistem gitu ya. Bahkan kenapa tadi termasuk mikrobiom terlibat dan sebagainya ini juga karena nanti eh, bicaranya tidak hanya level sel tapi juga level ekosistem. Kemudian di pertanian pun juga bioinformatik ini menjadi menjadi apa namanya berkembang dengan pesat untuk kaitannya dengan pangan. Kemudian ini Kementas yang dikerjakan ya, mencari, membandingkan, kemudian membuat model. Ketika nanti di protein struktur itu adalah modeling, kemudian kita mengintegrasikan dan mengkurasi, termasuk eh, kurasi data ya, karena kurasi data ini menjadi sangat penting karena akan memberikan eh, analisis berikutnya lebih akurat ya. Terlebih kalau di sini nanti apa namanya mesin learning, artificial intelligence banyak terlibat, itu semakin eh, datanya semakin banyak, data resource-nya semakin banyak, kemudian akan semakin pintar gitu ya. Kemudian ini yang umum sebenarnya ini di depan tadi sebenarnya. Jadi eh, kita bisa memprediksi struktur, kemudian mengembangkan tool baru, melakukan analisis dan interpretasi data. Kemudian ini terutama kalau kita bekerja sama dengan teman-teman ilmu komputer, itu adalah pengembangan algoritma dan statistika baru, kemudian juga memanage big data gitu ya. Sehingga banyak definisi-definisi yang awalnya dibatasi ternyata tidak bisa lagi gitu ya, karena mau nggak mau bioinformatika ini ya menjadi sangat luas. Kemudian saya juga ingin cerita bagaimana apa namanya kaitannya antara tahun tadi sudah saya sampaikan tahun 90-an, kemudian yang ya, sekarang dilakukan ya. Kemudian sebenarnya yang into future ini sudah sudah masuk cukup jauh gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa memahami kompleksitas ya dari sistem biologi dan juga bahkan dalam sistem kehidupan gitu ya. Nah ini juga eh, perkembangan dari
bioinformatika yang awalnya hanya mungkin genomik, proteomik gitu ya. Kemudian berkembang ada eh, kaitannya dengan metabolit sekunder, kaitannya dengan network dan sebagainya. Kemudian sekarang bagaimana memahami eh, kehidupan gitu ya. Kalau mungkin saat ini kita sudah banyak paham mengenai informasi atau fungsi dari level organisme atau level seluler, tapi nanti di masa yang akan datang itu adalah level kehidupan. Kehidupan itu adalah di situ adalah meta organisme. Di meta organisme itu gabungan dari kalau misalnya di dalam contoh di pertanian gitu ya, ada meta organisme itu ada kehidupan tanaman, kehidupan apa namanya rumput, kehidupan mikroorganisme yang ada di tanaman, yang ada di dalam tanah dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia menanggapi dari satu eh, iklim, perubahan iklim dan sebagainya, itu kehidupan yang ada di situlah kita sebut sebagai apa namanya fitobiom gitu ya. Nah, lebih luas lagi nanti kehidupan-kehidupan yang mungkin yang juga sangat berkembang pada manusia gitu ya, ya human biome gitu. Kemudian ada metabiom atau meta organisme gitu ya. Jadi lingkungan juga sudah masuk, kemudian interaksinya juga sudah masuk, sehingga bioinformatika di masa yang akan datang ini akan jauh lebih kompleks lagi. Jadi eh, ini saya kira perkembangan ya. Kemudian bagaimana ujung-ujungnya adalah kita mempelajari satu sistem yang terjadi. Nah, di tahun 2000-an orang membandingkan antara bioinformatika dan data science gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya sama gitu ya. Yang bedanya pada database-nya, data yang digunakan. Kalau dalam bioinformatika itu ada data biologi, kalau data science itu ya apa saja gitu ya. Termasuk sebenarnya bioinformatika ini adalah juga data science. Data science yang data yang digunakan adalah data biologi. Kemudian orang juga eh, mendefinisikan yang lain gitu ya. Jadi bioinformatika ini eh, sebenarnya karena tadi lebih mengarah ke informasi biologi sehingga eh, tidak hanya melakukan analisis tapi juga di situ ada unsur prediksi, ada unsur fungsi ya. Sehingga kalau kita buat diagram Venn itu bioinformatika itu ada di tengah gitu ya. Bahkan komputasi biologi itu merupakan apa namanya eh, ada irisan antara statistik, kemudian ada computer science dan biologi ya. Itu yang besarnya, tapi di dalamnya ada data science. Kalau statistik dengan computer science itu data science, tapi sebenarnya data science ini juga mestinya eh, lebih luas lagi gitu ya. Kemudian kalau di bioinformatika ada apa namanya unsur-unsur biologi yang masuk di situ sehingga di situ um, bioinformatika ada di tengah. Kemudian kalau kita lihat AI ini apa namanya banyak hal yang terlibat. Namun kalau kita lihat sebenarnya AI ini sendiri ini di dalamnya ada mesin learning, kemudian kalau kita lihat ada deep learning, ada big data gitu ya. Kemudian bagaimana bioinformatika ini. Jadi kalau kita lihat di dalam data science itu ada pattern recognition, ada data mining, algoritma, kemudian visualisasi gitu ya. Kemudian di dalam biologi sendiri kita punya kebutuhan untuk drug discovery, drug design, kemudian gene binding, kemudian alignment, struktur protein, eh, kemudian evolusi dan sebagainya. Sehingga bioinformatika ini ada di tengah ini sebenarnya. Namun kalau kita lihat kenyataannya sebenarnya
itu adalah bagian dari translasional bioinformatik gitu ya. Jadi bagaimana bioinformatik ini bisa bisa kemana-mana termasuk tadi artificial intelligence, kemudian untuk clinical big data, kemudian biomedicine, kemudian epidemiologi, farmakogenetik. Bahkan ada contoh yang apa namanya cukup. Nah ini apa namanya deep learning, machine learning, kemudian kalau kita lihat ini juga eh, data type yang digunakan ini juga orang sering menyebutnya sebagai apa namanya bioinformatika gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan apa namanya machine learning, deep learning, kemudian clustering, kemudian dimensionality reduction itu kan digunakan di dalam bioinformatika ini. Ini contoh kita menggunakan beberapa eh, melihat cluster dari famili protein misalnya, atau struktur protein, atau gen ekspresi di dalam transkriptomik dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat eh, ada machine learning, deep learning, dan sebagainya, kemudian ini digunakan di dalam bioinformatika dan sejak awal adanya bioinformatika ini sudah menggunakan eh, AI gitu ya. Jadi AI sebenarnya bukan barang baru di dalam ilmu biologi karena sebenarnya penyebutannya aja yang mungkin di apa namanya diwadahi oleh bioinformatika, tapi di dalam bioinformatika seperti kita lihat ini sebenarnya sangat sangat kental menggunakan eh, artificial intelligence gitu ya. Dan dengan data yang semakin banyak ini akan semakin dalam lagi penggunaan AI di dalam informatika. Dan ini sejak awal apa namanya pengembangan bioinformatika ini sudah menggunakan ini meskipun dulu mungkin masih yang unsupervised ya learning gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, nggak menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kemudian ini juga bagaimana machine learning, deep learning, dan informatik. Seperti saya sampaikan ini sejak awal sebenarnya eh, mulai dari klasifikasi, membuat phylogenetic tree dan sebagainya itu sudah menggunakan apa namanya machine learning dan deep learning. Kemudian struktur protein, kemudian sistem biologi, biological network, multiomic gitu ya. Jadi kalau sekarang orang nggak bisa lagi apa namanya mempelajari sesuatu itu hanya satu satu approach gitu ya. Kebanyakan adalah pada level multiomic gitu ya. Kemudian juga kalau di apa namanya diagnostik itu tuh bisa mendeteksi secara cepat misalnya adanya kelainan genetik, adanya kelainan apa namanya, pertumbuhan sel dan sebagainya itu juga saya kira gabungan dari ataupun eh, pemanfaatan AI di dalam bioinformatik gitu ya. Bahkan nanti ke depannya ke dalam precision medicine application ataupun juga eh, yang lainnya. Nah, ini contoh juga yang orang mengembangkan apa namanya eh, obat kanker gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini eh, ada mikrobiomik, multiomik ya, ada mikrobiomik, epigenetik, genomik, proteomik, metabolomik. Ini kalau kita lihat tadi di dalamnya itu sudah syarat dengan bioinformatika ya, bahkan yang sudah memanfaatkan AI gitu ya. Kemudian nanti dari multiomik itu juga bisa
gunakan lagi AI untuk mendapatkan aplikasinya gitu ya. Entah itu untuk mencari target anti kankernya, kemudian untuk sifat obatnya, menyeleksi obatnya, kemudian untuk eh, sifat dari obatnya sendiri dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat di dalam mesin learning itu ada banyak algoritma, ada banyak learning yang terlibat di situ, termasuk di dalamnya adalah data mining. Nanti kita salah satu eh, apa namanya kuliah kita adalah nanti genome mining gitu ya. Bagaimana kita bisa menggunakan eh, machine learning dan deep learning untuk menambang data, kemudian memprediksi, kemudian bisa mengklasifikasi dan juga memanfaatkannya dan sebagainya. Sehingga ini apa namanya bioinformatika dengan AI ini apa namanya, merupakan hal yang nggak terpisahkan gitu ya. Bahkan sejak awal adanya apa namanya bioinformatik itu sebenarnya sudah menggunakan machine learning, menggunakan eh, deep learning ataupun bagian dari AI yang ada. Sehingga ini mungkin kita seringkali tidak sadar sudah cukup lama bergaul dengan bioinformatik gitu ya. Cuma lebih lebih dalam lagi nanti masing-masing, bahkan masing-masing omik itu punya punya apa namanya tool atau punya software-software andalan yang mungkin banyak digunakan orang gitu ya. Sehingga kita dengan eh, menggabungkan antara multi-omik ini juga kita akan mendapatkan informasi yang banyak gitu ya. Sehingga eh, harapannya juga kenapa kita belajar bioinformatik ini nanti agar supaya ada eh, riset-riset yang sebenarnya lebih lebih bersifat holistik gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ketika orang mengembangkan obat kanker ini pendekatannya tidak satu satu approach tapi banyak banyak hal yang dilakukan di situ. Di situ ada data mikrobiomik dari kansernya, ada epigenetiknya, ada genomiknya, proteomik, metabolomik, kemudian dari data itu juga dengan multiomik tadi dilakukan analisis sehingga kita bisa melihat bagaimana hubungan antara gen satu dengan gen yang lainnya. Ya. Mungkin masih banyak sekarang ini kalau misalnya belajar kanker hanya mengenai beberapa marker aja yang digunakan. Padahal kalau kita punya data yang lebih lengkap, ini hasilnya akan lebih akurat gitu ya. Kemudian juga kita bisa memilih sentral metabolisme yang seperti apa yang mungkin dibutuhkan gitu ya. Sehingga ini juga eh, luar biasa saya kira perkembangan eh, bioinformatika bahkan dengan eh, ketika orang belakangan mungkin 5 tahun terakhir mungkin banyak bicara mengenai machine learning AI itu sebenarnya dalam bioinformatika sejak tahun 77 ya. Jadi sudah syarat dengan AI gitu ya untuk bisa melakukan eh, merubah data biologi menjadi informasi biologi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan eh, kita punya sel kanker, kemudian ada apa namanya bioinformatika sehingga kita bisa bisa mengatasi, bisa membuat target anti kankernya, kemudian eh, banyak hal ya. Dan ini hanya contoh ya, agar eh, sebenarnya kita mudah memahami kira-kira seperti apa nanti penerapan ketika para mahasiswa mau melakukan penelitian. Eh, saya kira
itu yang apa namanya bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, silahkan kalau ada. Itu hanya sebagai refreshing bahwa sebenarnya Anda semua ini sebenarnya sudah lama itu bergaul dengan bioinformatika gitu ya. Jadi eh, ketika Anda penelitian waktu S1 atau mungkin penelitian proyek dan sebagainya itu sudah memanfaatkan gitu ya. Ini 51 ya, 50 orang yang datang. Ada pertanyaan? Mohon izin Pak Jaka. Oke, silakan. Nah, saya Ika Pak Jaka. Terima kasih atas kesempatannya. Ada mungkin dua pertanyaan Pak Jaka terkait dengan kuliah tadi. Yang pertama, dari yang di data-data yang disebutkan, dijelaskan oleh Pak Jaka tadi, ada data genomik, kemudian transkriptomik, ada proteomik, epigenetik, dan lain sebagainya. Itu apakah ada yang sifatnya lebih superior dibanding satu dengan yang lain, Ngoten, Pak? Misalnya yang banyak digunakan di penelitian-penelitian di Indonesia selama ini, yang sudah bisa. Memang beberapa kan ada yang bisa dikerjakan datanya, tapi beberapa saya kira kesulitan seperti di tempat saya ini agak kesulitan untuk analisis data-data tertentu. Apakah ada jenis data yang sifatnya superior yang kita bisa fokus dan bisa dikerjakan di Indonesia? Kemudian yang kedua, eh, tadi saya tertarik dengan metagenomik, Pak Jaka. Kan itu gabungan kolektif genom dari organisme. Jadi kalau bidang saya itu kesehatan, Pak Jaka, yang banyak sudah diketahui itu dasar dari kelainan penyakit tertentu itu adalah eh, susunan gen yang dimiliki oleh pasien atau masyarakat. Misalnya di Indonesia ini misalnya ada eh, kecenderungan seseorang untuk punya bau badan yang lebih dibandingkan orang yang lain itu karena ada gen tertentu yang berbeda dengan misalnya kalau dibandingkan dengan warga di Korea yang dia gennya tidak menimbulkan bau badan. Nah, itu kan sebenarnya tidak bisa kalau menurut pandangan saya tidak bisa dianalisis hanya gen tersebut saja, tapi juga ada pengaruh dari bakteri nggih, yang terdapat di manusia. Nah, itu apakah bisa dikerjakan dengan analisis yang metagenomik tadi, Pak Jaka? Saya masih meraba-raba kira-kira yang analisis metagenomik itu aplikasinya seperti apa. Begitu, Pak. Matur nuwun atas penjelasannya nanti. Oke, terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama kaitannya mana yang superior? Sebenarnya tidak ada yang superior gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat apa namanya paradigma yang ada sekarang ini sebenarnya eh, apa di muka bumi ini sebenarnya kompleks gitu ya. Jadi kita ini yang merah, yang warna merah ini adalah yang selama ini kita anut gitu ya. Hingga ketika kita riset itu apa namanya selalu banyak mengandalkan pendekatan reduksionis gitu ya. Namun kalau ini karena kita menganggap bahwa dunia ini linear gitu ya. Jadi kita memahami bagian dari suatu individu gitu ya.
Tapi kemudian juga ada yang menggabungkan dari partial knowledge tadi, tapi sebenarnya itu menjadi missing gitu ya, menjadi tidak tidak bisa memahami secara keseluruhan. Sehingga paradigma yang baru itu adalah realitasnya itu adalah bahwa kehidupan di muka bumi ini adalah kompleks gitu ya. Kemudian ada eh, suatu organisasi yang non linier. Namun di situ ada biologi apa namanya regulasi dari sistem biologi. Nah itu kalau kita bisa memahami regulasi-regulasi tadi, maka kita akan bisa banyak menjawab hal. Sehingga paradigma yang harusnya kita anut sekarang ini adalah pada terkait dengan metabio. Sehingga terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi sebenarnya ya pertama tidak ada yang superior. Idealnya adalah kita ngerjakan multiumik, kemudian dari multiumik itu kita pahami, kompleksitas itu kita pahami. Nah, eh, kekuatan dari bioinformatika yang di dalamnya ada artificial intelligence atau ada machine learning dan sebagainya itu adalah kita bisa memahami suatu kompleksitas yang lebih baik yang dulunya mungkin kita sangat terbatas ya dengan komputasi biasa sangat terbatas tapi dengan bantuan bioinformatika yang di dalamnya ada artificial intelligence itu kita bisa memahami kompleksitas sehingga itu yang apa namanya ya terkait dengan bioinformatik tidak ada yang superior. Idealnya yang bisa kita lakukan terkait dengan multiomik kita lakukan gitu ya. Entah itu nanti kalau tadi katanya dengan metabolisme tubuh eh, seseorang gitu ya, atau etnis Korea, Indonesia dan Cina, Jepang dan sebagainya itu sebenarnya sangat sangat apa namanya sangat terkait dengan mulai dari materi genetiknya ya. Jadi apa namanya dari materi genetiknya di apa namanya etnisnya dari mana gitu ya. Kemudian di situ akan menimbulkan uh, interaksi dengan kehidupan misalnya mikrobiomnya jadi mikrobiomik orang Indonesia, orang Korea, orang Jepang, Cina itu mungkin berbeda gitu ya. Sehingga ya kajiannya adalah multiomik mungkin dari kita lihat secara genomiknya kayak apa, kemudian mikrobiomiknya kayak apa, bisa juga nanti transkriptomiknya kayak apa gitu ya. Kemudian kita kompleks data itu kita pahami, nanti kita akan tahu. Bahkan kalau kita lihat misalnya ambil contoh yang sederhana adalah probiotik gitu ya. Jadi probiotik yang dikembangkan di Jepang misalnya, itu belum tentu cocok untuk kita gitu ya. Karena tadi sebenarnya eh, kompleksitasnya berbeda gitu ya. Bahkan mungkin juga kalau mungkin di Jepang kita bisa lactobacillus apa misalnya acidophilus atau lactobacillus eh, tertentu itu sebagai probiotik mungkin di Indonesia akan berbeda karena memang eh, etnisnya berbeda kemudian interaksi yang ada di dalam tubuhnya berbeda sehingga eh, itu yang apa namanya kenapa kita belajar mengenai bioinformatik agar bisa memahami kompleksitas tadi. Kemudian kalau metagenomik ini sebenarnya lebih lebih ke arah genom gitu ya. Jadi biasanya kalau metagenomik itu kita misalnya kita gunakan untuk eksplorasi eh, apa namanya eh, katakanlah laut ya laut di Indonesia kemudian kita ambil kehidupan yang ada di laut kemudian kita ekstrak DNA-nya kita sequencing kemudian nanti kita lihat potensinya di situ itu pada level metagenomik jadi eh, lebih ke eksplorasi kemudian untuk menentukan atau mungkin kalau dulu ada istilah bioprospecting itu sebenarnya juga bagian dari apa namanya hasil metagenomik atau orang misalnya mengkarakterisasi suatu kehidupan tertentu kemudian semua diambil gennya kemudian
dianalisis, diprediksi dan sebagainya. Jadi itu lebih lebih ke arah apa namanya discovery gitu ya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan bidangnya Mbak Ika tadi sebenarnya ya mungkin eh, bisa didekati dari aspek misalnya genomik, kemudian apa genomik, kemudian transkriptomiknya, kemudian juga mikrobiomiknya seperti apa nanti juga misalnya metabolomiknya. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya semuanya eh, nggak ada masalah sebenarnya karena sekarang apa seperti saya sampaikan di misalnya dengan nanopur tadi itu kan semua lab bisa melakukan gitu ya. Dengan kita membeli kitnya nanti kita bisa eh, melakukan analisis entah itu sequencing DNA, sequencing RNA gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat apa namanya MS di Indonesia ini juga cukup cukup beragam gitu ya. Ada LCMS, ada RMS, ada GCMS dan sebagainya sehingga kita juga bisa melakukan eh, berbagai multiomic gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saya berikan contoh beberapa riset mahasiswa saya S2, S3 yang menggabungkan ada yang dua, dua omik, ada yang tiga omik gitu ya. Kemudian ada yang empat omik, kemudian kita gunakan untuk riset-riset itu juga ada. Di apa namanya, bahkan di masa-masa pandemi kemarin itu banyak yang kami minta misalnya metabologenomik, kemudian metabolotranskriptomik dan sebagainya itu banyak mahasiswa lakukan atau juga ini ada yang menggunakan genotranskriptomik ya. Yang genomik dan transkriptomik digabungkan, kemudian ada yang geno atau metabologenotranskriptomik itu juga ada sehingga nanti itu kita akan mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu ya. Ya apa namanya? Sekali lagi memang paradigmanya yang harus kita kita rubah gitu ya. Tapi kalau masalah keterjangkauan metode sih sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Mungkin memang untuk beberapa komik yang masih mahal itu misalnya eh, transkriptomik itu memang jauh lebih mahal dibanding genomik. Kalau genomik itu kan tergantung ukurannya gitu ya. Kalau metabologenomik itu juga banyak lab-lab di sekitar kita ini banyak yang bisa melakukan. Bahkan sebenarnya dengan apa namanya tidak harus yang sampai kuantitatif gitu ya. Kualitatif pun juga bisa kita manfaatkan sebenarnya. Misalnya kita pakai menggunakan menggabungkan antara FTIR dengan apa namanya LCMS atau dengan metode yang sederhana lainnya itu juga nantinya akan bisa kita gunakan untuk membantu kita di dalam analisis multiomic gitu ya. Itu Mbak Ika. Ada yang lain? Silakan. Belum ada? Kan dipelajari dulu mengenai biologi database, database biologi, kemudian nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Tapi eh, banyak buku yang apa namanya ditulis terkait bioinformatik ini, tapi saya sendiri nggak boleh dibaca gitu ya, tapi tidak
tidak menyarankan hanya buku itu, tapi mungkin perkembangan terbaru itu yang justru menjadi apa, hal-hal yang mungkin lebih manfaatnya lebih besar ya. Karena seperti halnya tadi ketika kita bicara mengenai apa namanya paradigma gitu ya. Kalau kita lihat dengan perubahan paradigma ini banyak sekali teori-teori yang sebelumnya ini menjadi tidak tidak valid lagi gitu ya. Karena memang apa namanya eh, cara pandangnya berbeda dan sebenarnya banyak faktor yang direduksi gitu ya. Yang dengan reduksionis ini banyak yang dianggap tidak berpengaruh dan sebagainya. Sehingga ini apa namanya dengan paradigma yang baru ini bioinformatika menjadi sangat eh, banyak dibutuhkan gitu ya. Mungkin tidak bisa lepas dari bioinformatik, termasuk di dalamnya di situ pemanfaatan AI dalam bioinformatik. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, ini tercatat ada nambah satu, ini 51 mahasiswa ya yang hadir dan kita lanjutkan minggu depan secara luring ya di lantai 3. Baik, terima kasih hari ini atas partisipasinya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.